Salam sejahtera saudara, apa kabar? Di program hari ini, Selasa tanggal 29 Maret tahun 2022, semoga pengharapan iman saudara kepada Tuhan tetap teguh dan bertahan, meski hidup tak selalu sehat ataupun senang. Bagi Ibu Diela Dwi, Ibu Indah Winarni, Bapak Martinus Tana, Roy Purba, serta Ibu Maria Luhulima yang hari ini bersukacita oleh karena anugerah pertambahan usia, kami mengucapkan selamat dan semangat menghayati kebaikan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menyempurnakan sukacita saudara. Kini saatnya kita merenungkan firman Tuhan. Maka mari lebih dulu kita berdoa. Bapa, kami yang hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu ini, kuasailah dan tolonglah, agar kehendak-Mu yang tertuang dalam setiap kata firman-Mu ini dapat kami hayati dengan tepat dan benar di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Injil Matius pasal 14 ayat 22 hingga 33 menyatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang dikasihi Kristus, apakah yang dapat mencuri ketenangan dalam hidup kita? Adanya tuntutan hidup yang harus dipenuhi, serta adanya tekanan hidup yang harus diatasi. Sementara manusia secara manusiawi punya realitas hidup yang terbatas, baik dirinya sendiri maupun waktu yang dimilikinya. Lalu bagaimanakah kita harus bersikap? Bagian firman Tuhan hari ini, dari apa yang dilakukan oleh Yesus, sejatinya ketenangan hidup itu dapat dihimpun dengan pertama-tama mengambil waktu sendiri untuk berdoa kepada Tuhan. Sebab Tuhan tak hanya dapat menenangkan badai, tetapi Tuhan kerap kali menenangkan hati dan pikiran kita. Karena itu ia selalu meminta kita untuk tenang. Mengapa? Hati dan pikiran yang tidak tenang hanya akan menuntun kita pada rasa takut yang tak berdasar. Sementara hati dan pikiran yang tenang saat diperhadapkan pada krisis hidup yang melanda dapat menolong kita untuk tak bertindak reaktif seperti Petrus, melainkan solutif untuk bertindak tepat dan cepat dalam menghadapi krisis. Oleh sebab itu, seruan Tuhan pada kita untuk tenang, kiranya dapat kita praktekkan pada kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, dalam syukur kami di hari baru pemberian-Mu ini, tolonglah kami untuk memalingkan hidup kami lebih dahulu kepadamu, agar kami memiliki hati yang tenang seperti Kristus, tak kala krisis hidup mewarnai segala aktivitas hidup kami hari ini dan selanjutnya. Ke dalam penyertaan-Mu ya Bapa, kami memasrahkan hidup kami ini. Amin. Selamat beraktivitas saudara, jaga sehat, guna saling melindungi. Tuhan memberkati.